Baik pemirsa TV, kita kembali di Ustaz Menjawab pagi Sabtu ini. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit pencerahan tentang apa itu narkoba, bagaimana bahayanya, dan kalau sudah kena narkoba juga alhamdulillah sudah hadir di studio yang berpengalaman merehab orang-orang yang kena narkoba. Tapi sebelumnya ada adinda kita ingin berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Saya Fitri Yusra dari Barisan Muda Ikatan Keluarga Anti Narkoba. Saya mempunyai jabatan di situ sebagai bendahara. Nah, saya ingin memaparkan juga sedikit mengapa di sini remaja yang sangat berpengaruh terhadap narkoba. Mereka sangat mudah terinfluence tentang bahaya narkoba, malah mereka terjerumus ke situ. Nah, mereka tidak berbagai macam faktor ada di dalamnya. Nah, kami dari Barisan Muda di sini tidak hanya gas to school saja, tetapi di situ di Barisan Muda Ikatan Anti Narkoba ini juga ada program training yang dimana di situ kita akan di training untuk bisa mensosialisasinya di sekolah-sekolah seperti sekolah SMA. Kami juga telah mensosialisasi di beberapa sekolah yang ada di Banda Aceh ini. Nah, kami juga dari Barisan Muda Ikatan Anti Narkoba juga mengadakan perekrutan anggota baru yang kami adakan setiap bulan sekali. Untuk apa? Untuk menumbuhkan citra positif terhadap para remaja khususnya. Seperti itu. Nah, berbicara lagi tentang masalah narkoba, para remaja mereka tidak antusias untuk memasuki program dari anti narkoba ini. Kenapa? Karena mereka lalai sehingga tidak ada pekerjaan selain menggunakan narkoba. Mereka menggunakan itu semena-mena, tidak ada toleransi dari pemerintah, tidak ada konsekuensinya terhadap itu. Terima kasih, itu saja. Ya, baik sekali. Bangga kita dengan generasi muda yang memang sudah menghayati sedalam-dalamnya bahwa narkoba itu sesuatu perbuatan yang dosa, yang merugikan kesehatan dan diharamkan oleh negara juga agama. Kalau sudah menjadi pengurus ya, insya Allah akan selamat dari bahaya narkoba. Tapi ada juga di tempat lain pengurus juga orang yang memakai narkoba. Ada juga di daerah lain tapi. Alhamdulillah minzalik. Baik, ada guru kita sambil kita minta beliau memperkenalkan diri dan langsung kemudian berbicara tentang narkoba itu, tentang rehabilitasi narkoba itu. Silakan, Ustaz. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Perlu kami sampaikan di sini bahwa kehadiran kami di sini yaitu sambil memperkenalkan diri tentang masalah Yayasan Kais Asana Aceh. Jadi Ustaz, pemirsa sekalian, Yayasan Kais Asana Aceh ini baru kita dirikan ya tahun 2018 ini. Yang sebelumnya kami memang berpikir-pikir, kita mendengar-dengar baik di mana saja itu tentang masalah narkoba, sudah prihatin kita. Jadi sehingga tergugah kami itu mendirikan satu yayasan yang letaknya daerah Garut. Jadi yayasan inilah yang kita akan menampung untuk merehab daripada warga kita yang kena narkoba, sehingga kita pulihkan di situ insya Allah. Dan kebanyakan memang para yang mengasuh daripada ini itu banyak kita libatkan tentang masalah program religinya, Ustaz. Jadi salah satu mungkin dengan program religi inilah yang bisa kita akan pulihkan mereka itu sehingga dia bisa menghilangkan itu narkoba. Jadi kehadiran Kais Asana ini
itulah salah satu program kami yang insya Allah itu kan kita perdayakan terus sehingga di Aceh ini bisa habis bebas daripada narkoba. Nah, jadi Yayasan Kaiyasana ini memang tahun ini baru kita rencanakan. Sebelum-sebelumnya tuh memang hanya wacana saja, tapi ini sudah kehadiran yang sebenarnya. Jadi sehingga kita bisa akan lebih maksimal, kita akan bina nanti di Kais Asana ini. Jadi kepada warga yang di Aceh yang terkena narkoba, mari kita akan bergabung di dalam Yayasan Kais Asana ini sehingga kita bisa kita rehab secara sempurna. Mungkin ini aja perkenalan kami. Ya. Sekian. Ya, alhamdulillah ya, Yayasan Kais Asana. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi tempat rehabilitasi yang terkenal ya. Seperti pesantren di Suralaya. Suralaya ya, Suralaya. di Jawa. Baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, ini sudah masuk SMS dari Bapak Jamal Yunus di Lambu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang sekali dengan adik-adik remaja ini yang sudah tampil sebagai adik-adik yang anti narkoba. Dulu waktu saya di DPRA, saya bidang anti narkoba. Jadi narkoba ini memang sangat berbahaya dan Aceh merupakan satu daerah yang paling terkenal baik di Indonesia maupun di dunia sebagai daerah narkoba. Kita malu karena di satu sisi kita adalah negeri syariah, tapi di sisi lain narkoba sangat bermasyarakat di kampung-kampung di Aceh. Wassalam, Tengku Muhammad Jamal Yunus di Lambu Mulai Karing, Banda Aceh. Tadi beliau tidak bertanya tapi komentarnya bagus. Supaya lebih bersemangat lagi, kita minta Syahrul untuk memberi semangat kepada beliau. Bagaimana? Terima kasih Pak Jamal di Lambu Mulai Karing. Ya. Dari statement Bapak tadi emang sudah sangat menggugah kami supaya kami semakin termotivasi gitu kan. Kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak dan seluruh warga seperti yang tadi Ustadz sampaikan, berbagai upaya mungkin dari beberapa lembaga sudah mencoba gitu kan. Mencoba bagaimana memberantas narkoba ini. Tapi itu belum berhasil, masih sangat jauh dari yang diharapkan. Artinya permasalahan narkoba ini semakin meningkat bahkan gitu kan, laporan dari Badan Narkotika itu semakin meningkat. Nah, saya melihat jadi masih kurangnya persatuan sebenarnya. Jadi kita belum bersatu, masih sebagian berjalan dengan sendiri-sendiri. Nah, di sini makanya untuk menghadapi permasalahan ini, karena kejahatan narkoba ini adalah kejahatan yang sangat terorganisir gitu. Nah, kita harus menyadari bahwa untuk melawan sesuatu kejahatan yang terorganisir harus dilawan dengan kebaikan yang terorganisir juga. Jadi harus dengan bersatu. Nah, saya sudah meminta tahun kemarin kepada Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Mereka itu setiap tahunnya ada program dai, pembekalan terhadap dai, Ustaz. Kalau saya tidak salah ada sekitar 200 dai. Dan dai-dai ini kemudian ditempatkan di daerah-daerah perbatasan sebagian. Nah, saya sudah menyampaikan pada Dinas Syariat Islam untuk kita bekali mereka gitu. Kita bekali para dai-dai ini dengan pengetahuan tentang bahaya narkoba secara detail gitu. Sehingga setiap dakwah mereka itu mereka menyampaikan tentang bahaya narkoba. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan bahwa narkoba itu haram, tapi lebih detail lagi gitu kepada masyarakat. Karena saya juga berapa kali pernah memberikan tausiah di beberapa masjid, ketika kita sampaikan secara detail permasalahan narkoba, ternyata banyak masyarakat emang belum memiliki wawasan seperti itu.
Nah, jadi cuma tahu narkoba bahaya, tapi bagaimana bentuknya, bagaimana bahayanya itu, nah ini masih banyak masyarakat kita belum paham. Nah, sehingga kita juga mengajak pemerintah untuk sama-samalah kita bersatu, kita tingkatkan sosialisasi dalam rangka membuka wawasan masyarakat untuk memiliki wawasan yang anti terhadap narkoba gitu. Nah, seperti itu, Ustaz. Ya, baik sekali semangat anti narkoba di Aceh ya. Tapi sekali lagi kita ingin katakan bahwa ada sejumlah anak pejabat, anak orang-orang hebat di Aceh terlibat narkoba. Lalu diam-diam membuang mereka ke Jawa, ke Malaysia. Ya. Padahal masyarakat tahu akhlak pejabat seperti itulah yang menghancurkan Aceh. Yang membuat orang-orang Aceh ini semakin ingin mempertahankan narkoba di Aceh. Seharusnya siapapun yang terlibat narkoba harus dihukum, harus direhab. Jangan menyembunyikan, mentang-mentang punya kekuasaan, menyembunyikan anaknya seolah-olah anaknya soleh. Nah, itu kan? Saya tahu itu, tapi mungkin etika kita tidak tunjuk orang. Ya. Tapi pekerjaan orang-orang tersebut telah membuat orang-orang kecil ini anti narkoba gitu kan. Padahal anak-anak mereka itu terlibat narkoba. Nah, ini. Jadi ke depan kita harapkan kalau ada anak pejabat yang terlibat narkoba juga harus dihukum. Harus dinampakkan. Jangan sogok wartawan, jangan nulis, jangan masukkan di koran, jangan masukkan di TV. Kalau pejabat masih bermental seperti itu, ya, jangan harapkan narkoba bisa hilang di Aceh. Iya, baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, kami menunggu SMS tapi tidak masuk kecuali hanya satu tadi. Silakan di nomor yang tertera di layar kaca kami. Nah, insya Allah kami akan membaca SMS. Juga silakan telepon langsung. Ya. Baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Memang sangat menarik. Sudah beberapa kali kita tampilkan ikan di sini dengan tujuan kita berpartisipasi untuk supaya narkoba jangan merajalela di Aceh. Karena sangat kontradiksi jadinya. Ya. Di satu sisi kita daerah Islami, daerah syariat Islam, tapi di sisi lain kita juga terkenal dengan daerah ganja. Kan sangat, dan yang paling kurang asam lagi ya, ketika pelacur-pelacur di sini ditangkap dan dilepaskan. Kenapa kita jadi orang munafik ya? Bahaya sekali jadi orang munafik. Kalaupun kita tidak mampu menegakkan syariat Islam, janganlah kita menghancurkan syariat Islam di rumah kita sendiri. Kan seperti itu kan? Ya. Jadi sifat kemunafikan itu sangat berbahaya. Kalau orang-orang kecil yang berzina itu dicambuk, Ya. dihukum, dikasih sama polisi, ya. Kemudian terjadi tawar menawar, sogok-sogokan lagi. Apakah itu syariat Islam? Tidak. Syariat Islam jangan seperti itu. Tapi kalau ada anak orang kaya, anak orang penting berzina, ditangkap, lenyap, tidak dilanjutkan kasusnya. Ini adalah sifat kemunafikan. Sangat berbahaya. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, sebagai pendakwah saya harus keras dan berani mengatakan yang hak itu hak, ya. Tapi sebagai manusia biasa, saya juga mohon maaf kalau ada hati-hati yang tersakiti. Baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang belum bicara, silakan. Madin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini saya sangat terima kasih bisa menghadiri dan sangat terima kasih kepada Ustadz
yaitu tentang apa itu namanya Ustadz tanya jawab. Jadi tentang bahaya narkoba di bulan Ramadan. Jadi di sini saya bergerak, saya adalah pengurus GMK, yaitu Gerakan Muda Kreatif Aceh, yang dimana saya dibidangi media, di bidang media. Mungkin di sini kita perlu mengetahui bahwa banyak sekali media-media ini yang mungkin di media ini adalah salah satu yang dimana kita harus berperan aktif. Karena dengan adanya berperan aktif, maka relasi-relasi ini akan membentuk. Setidaknya mereka bisa mengerti secara signifikan tentang bahaya narkoba. Mungkin saya rasa hanya demikian Ustadz yang bisa dipaparkan mengenai dari media. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada lewat WA ya. Tapi kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.